Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya kembali mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan limpahkan kepada kami, sehingga sore hari ini kami boleh kembali untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami bisa dan mampu, tapi ini benar-benar oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu yang sudah menggerakkan hati kami untuk kami bisa datang, berkumpul, bersekutu dalam ibadah doa pada sore malam hari ini. Dan sekarang Tuhan, sekali lagi kiranya Engkau mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, pikiran hati kami Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Kami sangat-sangat merindukan dan mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada sore malam hari ini, kami menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan, mulai dari hamba memimpin puji-pujian, yang memainkan musik, yang menyanyikan pujian. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu alat-alat yang digunakan, biar Tuhan memberkati semua segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini. Ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati ibadah kami, dan sungguh Tuhan kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melanjutkan ibadah kita, dan kita akan melakukan satu pujian untuk kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku NR. Dari buku NR, buku NR nomor 185. NR 185, mujizat terjadi. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita semua khususnya di hari-hari ini sangat menantikan curahan kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan hari-hari kemarin sudah kita dengar bahwa takut itu membuat jalannya. Tuhan itu sanggup untuk membuat jalannya sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Dan itu sebabnya dalam ibadah sore malam hari ini kita juga masih merindukan curahan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan supaya terjadi dalam kehidupan kita setiap pribadi, nikah, rumah tangga, dan seluruh sidang jemaat semua. Mari saudara sekalian, kita akan menantikan firman Tuhan dan kita akan melakukan pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Ku dijangkaunya. Ku dijangkaunya dari NR nomor 213. Ku dijangkaunya. Haleluya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu untuk
Haleluya. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dicantangnya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, justru di hari-hari inilah kesesakan, kesusahan, kesulitan itu sedang terjadi dan juga sempat menimpa anak-anak-Mu semua juga Tuhan. Dan itu sebabnya kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan yang dari Engkau. Bagimu tidak ada barang yang mustahil, dan kami yakin Tuhan ketika kami dalam kesesakan, dalam kesusahan, pasti Engkau membuat jalan, Engkau membuka jalan, Engkau memberikan jalan untuk kami bisa melaluinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau di tempat yang maha tinggi sanggup untuk menjangkau kehidupan kami, untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, angan-angan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepada Engkau. Dan biarlah Engkau bekerja dalam hati kami, untuk supaya sungguh kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam ini, semacam di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong, memakai para hamba-hamba, para gembala-gembala Tuhan, para pendeta-pendeta dimanapun tugas penggembalaan yang dia sedang lakukan Tuhan. Engkau juga memberkati, terutama memberikan firman-Mu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu juga boleh merasakan, mengalami kebangunan rohani, terutama dipersiapkan untuk masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Pun hamba tetap berserah diri Tuhan. Hamba menyadari Tuhan ketidakmampuan hamba, keterbatasan hamba. Tuhan Engkau mengetahui, dan itu sebabnya kemurahan dan belas kasihan-Mu sangat-sangat hamba rindukan untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh Tuhan firman-Mu itu boleh menyucikan hati kami, mengoreksi kami, merubah kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kepada seluruh sedang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau juga ada di sana, dan Tuhan tolong Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu, tetap memberikan kerinduan kepada jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa sekarang kita sudah
memasuki tanggal 12, tanggal 12, ya sudah hampir pertengahan bulan Agustus. Ya, begitu cepatnya, sudah kurang lebih 4 bulan lagi ke depan, kita juga harus merayakan Natal. Kita juga tidak tahu apakah Natal nanti masih kondisinya semacam ini atau tidak, atau sudah kita bisa beribadah. Biar semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat keadaan semacam ini, begitu cepatnya hari itu, begitu cepatnya hari itu, umur semakin bertambah, ya begitu cepatnya hari-hari kita lalui ini. Tapi yang kita kadang lupa adalah umur bertambah. Hari begitu cepatnya, sesungguhnya yang harus kita waspadai dan kita jangan sampai lengah, saudaraku. Berarti kesempatan kita untuk bisa beribadah itu semakin berkurang. Kesempatan umur kita yang kita jalani juga semakin kurang. Artinya apa? Ini sudah terus semakin dekat. Kesempatan untuk kita beribadah juga semakin berkurang. Maka kesempatan itulah saatnya untuk supaya kita di hari-hari ini lebih fokus lagi lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu adalah terutama untuk bagaimana waktu yang singkat ini. Kemarin saya menyampaikan bahwa 2000 tahun itu sudah kita lalui, saudaraku, dengan berbagai pengalaman, saudaraku. Sudah kita lalui, bahkan sekarang kita sudah mencapai tahun 2021, saudaraku. Ya, tetapi Tuhan itu baik. Jika sampai sekarang ini Tuhan belum datang, kemarin saya tekankan itu bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak menepati janji, bukan. Tapi justru kita mengambil hikmahnya, saku, untuk supaya sungguh-sungguh ya memberikan waktu lagi, perpanjangan waktu lagi untuk kita bisa bertobat kepada Tuhan sambil kita menunggu umat pilihannya itu kembali kepada Tuhan. Jadi sebetulnya ada satu pergumulan, saudaraku, kenapa sampai hari ini Tuhan itu belum datang, saudaraku. Di satu sisi juga ini merupakan satu panjang sabar Tuhan terhadap kita orang-orang berdosa dari bangsa kafir ini, saudaraku. Tapi di sisi lain juga Tuhan juga menanti ya umat pilihannya itu kembali kepada Tuhan. Kalau umat pilihannya itu kembali kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias, saudaraku, dan dia kembali kepada Tuhan, maka berarti kesempatan untuk bangsa kafir itu tertutup, saudaraku. Dan Tuhan segera datang. Terjadi suatu persekutuan antara Israel yang adalah umat pilihan Allah dengan bangsa Israel ini menjadi satu, saudaraku, menjadi satu tubuh Kristus. Maka Yesus pasti segera datang kembali. Itu sebabnya biarlah waktu dan kesempatan di hari-hari ini betul-betul kita gunakan, saudaraku. Kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, sekalipun kita juga tahu di hari-hari ini kesulitan, ya banyak hal yang menjadi penghalang, rintangan saudaraku dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu kita bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan cara. Yang terpenting sikap kita, untuk kita tidak berlambatan. Sikap kita, pandangan kita, mata kita, perhatian kita di hari-hari ini, ya hari-hari untuk selalu melihat gerak dari tabut perjanjian itu, saudaraku. Begitu tabut perjanjian itu bergerak, maka kita pun juga harus bergerak, berjalan, dan mengikuti tabut itu. Ya, sebab tabut itulah nanti
yang akan membuat jalannya untuk kita. Dia yang akan memimpin kita, yang akan membimbing kita untuk sampai sewaktu-waktu benar-benar kita akan masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itulah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, adalah kegerakan pembentukan tubuh Kristus mempelai wanita Tuhan dan Tuhan segera datang kembali. Ini yang menjadi kerinduan kita di hari-hari ini. Itu sebabnya di hari-hari ini kita sedang memeriksa tentang Yosua pasal yang ketiga, Yosua pasal yang ketiga, bagaimana perjalanan bangsa Israel mulai dari tapal batas itu sampai ke sungai Yordan, menyeberang sungai Yordan, dipimpin oleh tabut perjanjian ini untuk menuju tanah Kanaan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita di hari-hari ini adalah untuk supaya kita tidak berlambatan menggunakan mata ini, mata perhatian kita, pandangan kita ini di hari-hari ini harus tertuju kepada tabut perjanjian itu. Tidak boleh menoleh ke kiri atau ke kanan, Alkitab mengatakan kita arahkan. Dan pesan itu sempat Tuhan sampaikan ketika awal Tuhan memilih Musa, dan Tuhan katakan kalau kamu sudah sampai ke negeri yang dijanjikan itu, kamu jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Saya teringat ayat itu, apa yang Tuhan katakan kepada Musa, dalam kitab Ulangan, Mudah-mudahan ketemu, saya teringat itu. Pasal yang ke-12, kitab Ulangan pasal 12 ayat yang ke-29. Ini pernah disampaikan kepada Musa, ayat yang ke-29, perikopnya peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ini perhatikan ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah, aku pun mau berlaku begitu. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Jadi ini peringatan ini Tuhan sudah ingatkan kepada bangsa Israel lewat Musa saat itu. Jangan sampai kita menoleh ke sana, apalagi kita menanyakan Allahnya mereka, menanyakan bagaimana cara ibadahnya mereka. Jangan. Itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya mata kita ini, perhatian kita, pandangan kita harus tertuju kepada gerak dari tabut itu, supaya kita tidak kehilangan arah. Untuk supaya kita tidak kehilangan arah, kita tidak tersesat, tapi dengan pandangan kita, perhatian kita yang fokus hanya kepada tabut perjanjian, maka sungguh-sungguh kita akan bisa mengikuti, sebab tabut itu sedang membuat jalan buat kita. Membuatkan jalan buat kita. Segala kemustahilan betul-betul Tuhan kerjakan habis
dan kita mengalami suatu kemenangan dan kemenangan. Namun demikian, saudara sekalian, dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat, kembali ini yang kita baca sebab ini sedang kita dalami. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, artinya dengan jarak itu supaya jarak yang sudah Tuhan tetapkan itu 2000 hasta itu betul-betul kita akan bisa mengikuti gerak langkah dari tabut yang memang diusung oleh orang Lewi ini, imam-imam orang Lewi ini. Ya, ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jangan menoleh ke kiri ke kanan, tadi kita ulangan. Jangan kita menanyakan bagaimana ibaratnya, dan juga jangan kita coba-coba suatu. Jangan sampai kita terjerat dengan keadaan, dengan lingkungan, ya dengan apa yang terjadi sekarang ini mempengaruhi kita. Tapi betul-betul saatnya di hari-hari ini untuk bagaimana kita menggunakan mata kita, perhatian kita hanya tertuju kepada tabut perjanjian, tertuju kepada Injil tentang kemuliaan Kristus yang mempersiapkan sidang jemaat ini menjadi mempelai perempuannya untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tetapi Tuhan juga menetapkan, kita kembali kepada jarak antara. Ya, Tuhan menetapkan jarak antara yang Tuhan tetapkan, yaitu 2000 hasta ini, untuk kita memperhatikan. Kemarin ya saya sudah banyak berbicara tentang angka 2000 hasta ini, saudaraku. Angka 2000 hasta ini ya menunjuk isi dari ruangan suci, saudaraku. Sedikit saya mengulang untuk mengingatkan kita semua, jangan sampai salah. Suatu isi dari ruangan suci, ya, yaitu panjang 20 hasta, lebar 10 hasta, tingginya 10 hasta. Kalau dijumlah ada 2000 hasta isi dari ruangan suci ini. Ya, tetapi angka 2000 ini juga menunjuk zaman gereja sekarang ini yang sudah dilalui oleh gereja Tuhan sekarang ini dengan berbagai-bagai pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang ada dalam tabut itu, yang bertahta di atas kerubium itu. Dia akan membuat jalan, mencarikan jalan untuk kita, supaya kita betul-betul untuk kita bisa menjaga jarak itu. Ya, jadi kembali tadi saya mengatakan bahwa angka 2000 ini merupakan isi daripada ruangan suci, saudaraku. Ruangan suci dalam tabernakel, saudaraku. Ya, kita melihat di sana ada 3 macam alat. 3 macam alat yang ada di ruangan suci itu. Yang pertama adalah meja roti sajian, kaki dian emas, dan misbah dupa emas. Ketiga macam alat ini, saudaraku, ini berbicara tentang 3 macam ibadah. Ya, 3 macam ibadah. Jadi 3 macam ibadah itu harus menjadi isi di hari-hari ini di dalam gereja Tuhan yang terkenal untuk kita, bagi kita, bahwa angka 2000 atau ruangan suci itu bicara tentang penggembalaan Tuhan yang di dalamnya ada 3 macam ibadah
yang harus ditekuni di hari-hari ini. Ya, Tuhan menunjukkan ini, 3 macam ibadah yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Secara umum saya akan menyebutkan dulu meja roti sajian itu, ya, ibadah menunjuk kepada ibadah, yaitu ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Nanti secara khusus akan jelaskan ini meja roti ini. Yang pertama. Yang kedua, kaki dian emas itu juga bicara tentang ibadah. Prakteknya untuk kita sekarang adalah ibadah raya atau minggu raya, di mana ibadah itu disertakan dengan karunia-karunia Tuhan yang begitu heran, adanya kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan. Ya, di sana kita bisa bersekutu dalam ibadah raya ini dengan Allah Roh Kudus itu. Tadi dalam ibadah meja roti sajian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci itu kita bersekutu dengan anak Allah. Dan sekarang yang ketiga, alat yang ketiga ini mezbah dupa emas. Ini juga berbicara tentang ibadah, yaitu ibadah doa dan penyembahan seperti sekarang yang sedang kita lakukan ini. Kita dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ya, bersekutu dengan Allah Bapa dengan kasih-Nya. Lah itu sebabnya, saudaraku, biarlah isi dari ruangan suci ini ya, isi dalam kandang penggembalaan ini di hari-hari ini biar kita tekuni. Kenapa? Sebab itu merupakan satu perantara. Tuhan tempatkan angka 2000 hasta itu. Tuhan menunjuk kandang penggembalaan itu. Tuhan menunjuk gereja Tuhan atau kandang penggembalaan itu untuk kita, suatu yang sering kita kenal. Justru kandang penggembalaan adalah tempat untuk kita bisa selalu melihat gerak dari tabut yang diangkat oleh imam yang memang suku Lewi itu. Artinya, dalam kandang penggembalaan itulah lewat firman Allah yang disampaikan oleh gembala, oleh pendeta setempat gembala, ya, di mana dia menggembalakan jemaatnya itu, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat dalam kandang penggembalaan itu bagaimana Tuhan itu sedang memimpin kita. Tuhan itu membuat jalan untuk kita bisa ikuti, kita tekuni. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, kita akan ditunjukkan tentang 3 macam ketekunan. Ya, dalam ruangan suci ini, dalam kandang penggembalaan ini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 dan 42. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa ini. Bertambah dan bertambah. Ya, akan jiwa-jiwa baru. Mereka menyerahkan hidupnya, ya, untuk dibaptis, untuk dilahirkan baru. Dan sekarang setelah dibaptis, jumlah semakin bertambah. Maka Tuhan bawa dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, pengajaran rasul-rasul itulah meja roti sajian dan nanti adalah pemecahan roti, nanti di sana disebutkan pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan itulah kandil emas atau pelita emas atau kaki dian emas. Itu bicara tentang ibadah raya. Ya, persekutuan dengan
pengajaran rasul-rasul itu meja roti sajian, saudaraku. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah doa penyembahan yang di hari-hari ini untuk kita bisa lakukan. Kita di sana kita diajarkan suatu untuk bertekun. Ketekunan dalam pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci sama dengan ketekunan dan ibadah persekutuan. Sama juga dalam ibadah doa dan penyembahan. Jadi ketekunan ini sama. Seperti kita tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab, juga bertekun dalam ibadah raya maupun dalam ibadah doa semacam ini. Bertekun. Di mana ini kita bertekun itu? Di angka 2000 hasta tadi. Di dalam kandang penggembalaan itu. Di mana kita digembalakan dan kita harus betul-betul sampai tergembala. Ini yang Tuhan mau. Di hari-hari ini, perhatian kita, pandangan kita harus tertuju kepada tabut perjanjian, artinya kita betul-betul memperhatikan penggembalaan Tuhan di mana kita digembalakan dan harus tergembala. Di situlah kita bisa selalu melihat tabut perjanjian yang diangkat oleh imam-imam yang memang orang Lewi, yang disampaikan untuk sekali, yang disampaikan oleh gembala-gembala, di mana gembala itu menggembalakan sidang jemaatnya. Maka setiap jemaat itu harus memberikan satu perhatian dan tekun dan setia mengikuti, artinya kita tekun dan setia dan taat dan dengar-dengar untuk supaya apa? Dengan jalan itu maka Tuhan itu akan membuat jalan, akan memberikan jalan, terutama ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tapi jangan dibalik, suatu. Jangan dibalik. Seringkali kita balik-balik. Di satu sisi justru kita di saat masa sulit sekarang ini, suatu. Di satu sisi kita menghadapi masalah, suatu. Tapi di sisi yang lain kita tidak mau memperhatikan ibadah-ibadah itu yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah tetapkan jarak itu, di mana kita harus berada. Tuhan tetapkan bagaimana kita harus tetap setia dalam penggembalaan ini untuk supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat firman Allah yang sedang diberitakan, yang sedang diusung oleh para gembala, oleh para pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat. Ayo kita belajar di sana. Ya, Tuhan pasti membuat jalan. Dia memberikan jalan. Coba kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini ayat yang tidak asing buat kita semua, saudaraku. Saya belum menjelaskan alat-alat satu persatu alat-alat itu, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini saya menjelaskan secara umum masih, saudaraku ya. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ini kalau kita baca, lalu kalau kita melihat keadaan situasi sekarang ini, inilah yang sedang kita hadapi, pencobaan-pencobaan ini. Tetapi tetap saja ini ada pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sesungguhnya
kehidupan kita semua ada kemampuan mampu untuk mengatasi percobaan-percobaan itu. Jadi kalimat yang mengatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia, artinya manusia bisa mengatasi percobaan-percobaan itu. Ada percobaan, tetapi tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya manusia mampu untuk mengatasi itu. Tapi yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Oleh karena pencobaan itu, oleh karena keadaan itu, oleh karena lingkungan itu, mulai dari saya dan kita semua, seringkali kita menyerah dengan itu, dengan pencobaan itu. Yaitu ketika kita menyerah, putus asa, ketakutan-ketakutan itu sedang menghantui kita, imun kita turun, lah di situ terjadilah sesuatu. Padahal bahwa pencobaan itu tidak melampaui kekuatan manusia. Tapi sebaliknya, kalau dengan pencobaan itu kita betul-betul sehat secara jasmani, sehat secara rohani, maka kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dari ini kita bisa melihat, kalaupun kita diperhadapkan pencobaan-pencobaan itu, tapi ada Allah yang setia. Ini perhatikan baik-baik. Ini untukku, untuk kita semua. Ada Allah yang setia, yang siap untuk menolong kita, tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak membiarkan. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan ada satupun anak Tuhan yang sampai putus asa, yang sampai kecewa, yang sampai penuh dengan rasa ketakutan sampai stres. Tuhan tidak menginginkan itu, sebab Dia mengatakan, saudaraku sekalian, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak membiarkan. Artinya Dia pasti membuat jalan. Pasti Dia memberikan jalan. Ya, selanjutnya saudaraku, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia membuat jalan keluar, memberikan jalan kepadamu, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Dia membuat jalan, sedang membuat jalan kepada kita, membuatkan jalan kepada kita dari apa-apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, saudara sekalian. Ini saya sangat diberkati Tuhan. Jadi firman Allah ini tidak hanya tertuju kepada saudara. Kalau hanya kepada saudara saya dapat apa? Tapi firman Tuhan ini juga tertuju kepadaku, untuk memberikan pengharapan kepadaku, membuat hatiku semangat, hati jemaat semangat, berkobar-kobar, untuk kita bisa menghadapi situasi dan keadaan itu. Allah sedang membuat jalan, dan Allah sedang memberikan jalan kepada kita, sehingga kita bisa menanggungnya, bisa melaluinya, bisa menjalaninya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kandang penggembalaan ini tempat yang paling tepat, jarak antara tempat yang paling tepat untuk kita bisa selalu melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam tabut itu. Selalu melihat firman Allah yang luar biasa itu, yang akan memberikan selalu jalan yang baru. Keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat itu pasti terjadi dalam kandang penggembalaan itu. Ayolah, mulai dari saya yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan, dan seluruh sidang jemaat, ayo saya ajak, apapun keadaan kita, biar kita tetap dalam kandang,
tetap dalam angka 2000 hasta ini. Untuk kita tekuni, kita setia bagi jemaat, bagi imam-imam, bagi pelayan-pelayan Tuhan, apapun bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo kita tekuni, terutama ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Entahkah itu ibadah PA, meja roti, ibadah raya, itulah kaki dian emas, atau ibadah doa dan penyembahan. Kita tekuni dalam kandang penggembalaan ini. Kita tekuni dalam angka 2000 hasta ini. Sekali lagi pasti kita akan mengalami mujizat. Mari kita akan maju selangkah, saudaraku, jika Tuhan izinkan. Hari ini kita bisa menyelesaikan tentang meja roti. Ya, kalau enggak nanti kita bisa sambung pada ibadah-ibadah berikutnya. Ada 3 macam alat, saudaraku. 3 macam alat dalam ruangan suci itu, saudaraku. Ya, alat yang pertama yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua adalah meja roti sajian. Yang disebutkan macam, jadi 3 macam itu macamnya berbeda. Itu sebabnya gaya ibadahnya itu juga berbeda. Alatnya berbeda. Meja roti itu berbeda dengan kaki dian emas. Berbeda juga dengan mezbah dupa. Secara umum, saudaraku, meja roti sajian ini, saudaraku, arti rohani secara umum adalah, arti rohaninya, persekutuan yang mendalam dengan Yesus, anak Allah. Perhatikan, arti rohani dari meja roti sajian adalah persekutuan yang mendalam dengan Yesus, anak Allah, lewat firman-Nya atau lewat pengajarannya, dan perjamuan suci. Atau saudaraku, firman Allah yang memuncak pada perjamuan suci, di mana firman Allah itu mendarah daging. Itu arti rohaninya. Ada firman Allah yang kuat, saudaraku, maka di sana ada perjamuan suci. Ada persamaan suci, maka ditunjang oleh firman yang kuat. Untuk apa? Untuk supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya dalam meja roti ini, saudaraku, di samping meja itu ada tumpukan roti, ya, 6 tumpuk, saudaraku. Jadi 12 tumpuk roti. 6 saudaraku, 6 tumpuk roti. 6 ini juga menunjuk kepada isi Alkitab, saudaraku. Jadi 6 tumpukan, 2 kali 6 tumpukan ini, 6 saudaraku, ini menunjuk kepada 66 kitab dalam Alkitab itu sudah yang terdiri dari Alkitab Perjanjian Lama itu 39 kitab, saudaraku. Dan Perjanjian Baru 27 kitab, saudaraku. Totalnya 66 Alkitab. Itulah meja roti itu. Firman Allah, isi daripada meja roti adalah roti. Roti adalah menunjuk firman Allah. Firman Allah tidak cukup dalam meja roti itu hanya ada 6 tumpukan roti, tetapi juga ada, ini yang tidak ada dalam alat yang lain, yaitu yang namanya korban curahan. Korban curahan ini tidak ada di kaki dian, juga tidak ada di mezbah dupa emas. Saya akan tunjukkan ini supaya kita bisa membedakan. Kenapa, saudara sekalian, khususnya di kalangan GPT kita sekarang. GPT kita itu, saudaraku, setiap pendalaman Alkitab pasti ada perjamuan suci. Di ibadah-ibadah lain tidak. Karena memang seperti itu yang tertulis, saudaraku. Yang ada korban curahannya dari 3 macam alat ini hanya ada di meja roti. Nanti kita baca
saudara sekalian. Atau kita baca sekarang. Kita baca lebih dulu. Sebelum kita lebih jauh, saya akan tunjukkan ya pembedaan ini supaya kita tidak salah. Kenapa? Ya, kita kalau PA itu harus ada perjamuan suci, saudaraku. Kita akan perhatikan, buka kitab Keluaran, saudaraku. Kitab Keluaran pasal yang ke-25, saudaraku. Ya, kitab Keluaran pasal 25, nanti bisa dibaca mulai ayat 23 mengenai meja roti sajian, tapi saya akan membaca ayat yang ke-29 saja. Ya, untuk menjelaskan ini supaya kita tahu, ya. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-29. Berbunyi demikian, haruslah engkau membuat pinggannya, bukan pinggang ya, pinggannya atau piring-piring, saudaraku, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanmu. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kalau dalam bahasa sehari-hari, saudaraku, itu lebih gamblang, lebih jelas, saudaraku. Ya, saya bacakan dalam bahasa sehari-hari. Ya, ini ayat 29. Buatlah piring-piring, cangkir-cangkir, kendi-kendi, dan mangkok-mangkok untuk persembahan air anggur. Semua perlengkapan meja itu harus dibuat dari emas murni. Meja itu harus ditaruh di depan di depan peti perjanjian, dan di atas meja itu harus selalu tersedia roti sajian. Jadi di samping di atas meja itu ada roti, tapi juga ada yang namanya korban curahan. Itu sebabnya kenapa aku dari kalangan GPT ini, khususnya dari kalangan pengajaran mempelai ini, bahwa perjamuan suci itu pasti ya dilengkapi bersamaan dengan ya firman Allah itu, pengajaran firman Allah itu, itulah roti, saudaraku, selalu bersamaan dengan perjamuan suci. Memang seperti itu yang Tuhan tunjukkan. Berbeda dengan pelita emas, tidak ada. Yang ada di sana hanya sepet dan penada, itu perlengkapan ya dalam pelita emas. Tetapi berbeda dengan meja roti. Bahkan dalam pembuatan mezbah dupa emas, saudaraku, mezbah korban ukupan, saudaraku, dalam coba kita membaca ayat pasal 30, saudaraku. Pasal 30 mengenai mezbah pembakaran ukupan atau mezbah dupa emas, ayat 9, saudaraku. Ayat 9. Keluaran pasal 30 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Jadi tidak ada. Hanya korban curahan itu hanya ada pada meja roti sajian. Itu sebabnya pengertian rohani daripada meja roti sajian itu adalah, tadi saya menunjukkan, saudaraku, ya, arti rohaninya adalah persekutuan yang mendalam dengan Yesus anak Allah lewat firman-Nya atau pengajarannya, dan perjamuan suci atau firman Allah yang memuncak pada perjamuan suci, di mana firman Allah itu mendarah daging, menjadi pengalaman hidup lah. Ya, jadi saya sampai kepada pengertian dari meja roti sajian ini. Nanti kita lihat dalam konteks pemeriksaan kita dalam Yosua ini, apa ini meja roti? Mau apa? Mau dibawa kemana kita dengan meja roti ini? Saya ingin menunjukkan dulu. Ingin menunjukkan tentang firman Allah, firman pengajaran ini, firman Allah dan perjamuan suci yang mendarah daging itu. Itu sebabnya, saudara sekalian,
Ini mengingatkan kita atau menjadi suatu peringatan kepada kita bahwa meja roti atau PA itu, ya, firman dan perjamuan suci itu, atau ketika kita memanfaatkan perjamuan suci itu, jangan sampai kita buat main-main. Jangan. Sebab kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Ketika kita mengangkat tubuhnya Kristus, mengangkat darahnya Kristus itu, kita sedang berhadapan dengan Kristus. Diperhadapkan dengan Kristus yang sudah mati itu. Yang dagingnya menjadi makanan yang sungguh-sungguh. Dan darahnya menjadi minuman yang sungguh-sungguh. Yang memberikan suatu kehidupan yang kekal kepada kita. Untuk itulah Tuhan mengingatkan untuk kita hati-hati. Jangan sampai ketika kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan dengan tidak berlayak. Banyak yang membuat kita tidak berlayak. Saudara sekalian, ini Tuhan ingatkan, Rasul Paulus ingatkan, saudara. Rasul Paulus ingatkan ini ketika kita beribadah dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Kita harus berusaha ketika kita masuk dalam perjamuan suci. Dan itu sebabnya ketika kita mendengar firman Allah harus serius, harus sungguh-sungguh, memperhatikan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, sehingga nanti ketika kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darahnya Kristus, kita layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kita firman Allah dibentangkan kepada kita, dan Tuhan menunjukkan kekurangan kita, kesalahan kita, untuk supaya kita berlayak, maka di saat itu biar kita mengaku berdamai lebih dulu. Berdamai dengan Tuhan sebelum kita mengangkat tubuh dan darahnya Kristus. Saudara sekalian, ayo kita baca ini. Kita baca ini. 1 Korintus pasal yang ke-11. Yang sering kita baca, saudaraku, ya, ayat-ayat sebelumnya itu kita baca kalau kita sedang mengangkat tubuh dan darahnya Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-11. Nanti saudara bisa membaca mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26, itu yang sering kali kita baca, saudaraku, kalau kita ada dalam ibadah pendalaman Alkitab atau dalam ibadah kita minggu pertama kita ada perjamuan suci, ini yang selalu kita baca. Tetapi saya tidak akan membaca ayat itu lagi, saudaraku. Saya akan bacakan ayat 27. 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Ya, sebab ini berkaitan dengan meja roti. Ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya berdosa terhadap Kristus yang sudah mati tergantung di kayu salib itu. Dalam ejaan sehari-hari, suatu, ya, saya coba membandingkan untuk supaya kita mudah mengerti, suatu, ya, ayat 21. Ayat 27, maafkan. Oleh karena itu, orang yang makan roti Tuhan dan minum anggur Tuhan dengan cara yang tidak patut, orang itu berdosa terhadap Tuhan yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Jadi kalau dalam ejaan perjanjian baru ini, berdosa terhadap tubuh dan darahnya. Dalam ejaan sehari-hari, berdosa terhadap Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya kepada kita. Nah, itu sebabnya dari ayat ini, saudara sekalian, mengingatkan kita ketika kita masuk dalam ibadah PA yang didahului dengan firman Allah, pengajaran firman Allah. Dan ketika firman Allah itu menunjukkan kekurangan kita, maka segera untuk kita berdamai dengan Allah,
Supaya apa? Supaya kita layak untuk mengangkat tubuh dan darahnya Tuhan. Jangan sampai kita bersalah kepada Tuhan, saudara. Jelas ini. Ini harus menjadi perhatian buat kita. Ini harus menjadi perhatian kita di hari-hari ini, supaya kita tidak salah dengan tubuh dan darahnya Kristus. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi artinya menguji diri itu mengoreksi diri. Jangan sampai kita makan tubuh dan darahnya Kristus itu, saudaraku, dengan hidup yang masih berdosa, menyimpan dosa, menyimpan amarah, menyimpan kebencian, menyimpan kenajisan. Ini yang menyebabkan kita tidak berlayak. Ini yang menyebabkan kita bersalah terhadap Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Bersalah terhadap korbannya Kristus itu. Tetapi sebaliknya, benar kita ada kekurangan, benar kita ada kesalahan, tapi ketika firman Allah itu menegur kita, mengingatkan kita, mengoreksi kita, segera untuk kita berdamai. Ambil waktu untuk kita berdamai dengan Tuhan sebelum kita mengangkat tubuhnya Kristus, mengangkat darahnya Kristus, untuk supaya kita tidak bersalah terhadap Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Jelas tadi mengatakan menguji diri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukan berkat yang kita terima. Kalau kita paksakan makan dan minum tubuh darah Kristus dengan tidak layak, saudara sekalian, ya, tanpa mengakui tubuhnya Tuhan, itu justru mendatangkan hukuman, bukan berkat yang seharusnya. Kalau kita bisa mengangkat tubuh dan darah Kristus itu, dan kita layak karena kita sudah berdamai dengan Allah, maka berkat itu datang kepada kita. Bukan kutuk, bukan hukuman, saudara. Ya, perhatikan ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Minum tubuh dan darah Kristus, justru banyak yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Artinya banyak yang meninggal. Kata lemah ini, sakit atau meninggal ini mungkin tidak secara fisik, saudara, tapi menjadi lemah rohani, menjadi sakit rohani, bahkan sampai mati rohani. Itu lebih gawat. Ini lebih gawat daripada secara fisik. Kalau secara rohani kita lemah, kita sakit, bahkan kita mati rohani, ini lebih gawat lagi. Kenapa? Kalau kita sampai mati rohani dan tidak segera diperbaiki, maka akan membuat kita sampai bisa mati jasmani, dan kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, dan kita jelas mati rohani ini akan membawa kepada kita pada kematian yang kedua. Itulah penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Ini harus dihindarkan di hari-hari ini, ketika Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kita menekuni ibadah-ibadah ini, yang bertepatan sekarang saya menjelaskan tentang meja roti sajian, yang berbicara tentang firman Allah yang memuncak pada perjamuan suci, yang sampai kita bisa mendarah daging. Biar kita perhatikan ini. Ya, ayat 31 perhatikan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa
kita. Ingat, jangan dianggap sepele ini. Berjaman suci kalau kita tidak hati-hati, kita gunakan dengan tidak layak, justru membuat kita lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang mati, banyak yang mati. Justru mati rohani. Prakteknya apa? Ibadah, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Ini bahaya ini, saudara. Ibadah, setia melayani, saudara, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kehidupan itu pada akhirnya tidak sedikit juga yang akhirnya bukan hanya mati rohani saja, tapi akhirnya dia undur, terhilang. Ya, ini harus kita waspadai di hari-hari ini. Lebih baik kita menguji diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Itulah pengertian daripada meja roti sajian yang berbicara tentang firman Allah yang memuncak pada perjamuan suci, di mana firman Allah itu mendarah daging. Dengan ini, saudara sekalian, kita tahu bahwa isi dari kegerakan rohani yang akan terjadi nanti, sebab ini berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan masuk ke negeri Kanaan. Artinya ini sudah sangat dekat. Kita sudah berada di tapal batas, tinggal melangkah dan sampai. Sudah sangat dekat. Ya, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kegerakan di akhir zaman ini, di hari-hari ini, adalah kegerakan firman Allah. Ini akan terjadi. Di mana-mana firman Allah dibentangkan di hari-hari ini. Dan pembukaan firman Allah yang Tuhan bukakan kepada gembala-gembala, kepada para pendeta-pendeta. Untuk apa? Untuk apa ini dibentangkan, ini dibukakan, saudara? Untuk supaya nanti firman Allah ini betul-betul menjadi isi. Kenapa? Karena di hari-hari ini yang betul-betul kita diarahkan, pandangan kita, perhatian kita terarah hanya kepada firman Allah, terarah kepada Injil tentang kemuliaan Kristus itu. Puji Tuhan, ya. Sehingga pengajaran firman Tuhan itu dan perjamuan suci itu, firman Tuhan, firman pengajaran atau pengajaran firman Tuhan dan perjamuan suci di hari-hari ini tujuannya, bukan hanya sekedar untuk supaya kita bisa setia atau kita diberkati, bukan, tapi sampai untuk mematangkan iman kita. Ya, nanti kita lihat. Saya akan selesaikan sedikit, minta waktu sedikit, saudara. Ya, firman Tuhan dan perjamuan suci ini untuk mematangkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, saudara. Sampai sewaktu-waktu, saudara, iman ini menjadi permanen. Iman itu menjadi permanen dan iman itu menjadi isi. Menjadi isi apa? Menjadi isi daripada gereja Tuhan. Menjadi isi di dalam tabut perjanjian. Yaitu iman yang permanen itu nanti sewaktu-waktu menjadi buli-buli emas yang berisi mana, yang merupakan permanensi daripada iman itu.
Nanti kita akan lihat. Ya, iman yang macam apa? Jadi, iman yang matang ini, yang macam apa ini? Ya, jika Tuhan izinkan nanti saya akan sedikit tambahkan di hari Minggu. Ya, jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa firman dan perjamuan suci ini tujuannya untuk mematangkan iman kita sampai menjadi isi. Yang menjadi isi dalam gereja Tuhan nanti hanya 3, bukan harta benda: iman, harap, dan kasih. 3 ini saja, tidak yang lain. Tidak ada yang dibawa, hanya iman, harap, dan kasih yang akan kita bawa. Nah, sekarang yang pertama ini, iman ini, yang digambarkan buli-buli emas yang berisi mana, yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian itu ada 3 isi, aku nanti. Ya, kalau sedikit saya sebutkan ini, ya. Jadi meja roti sajian ini nanti akan memuncak menjadi buli-buli emas yang berisi mana. Ini. Yang kedua nanti kaki dian emas ini juga akan memuncak. Iman yang kedua adalah pengharapan. Membuat gereja Tuhan berpengharapan hanya kepada Dia. Memuncak dalam pengharapan kepada Tuhan. Nanti akan menjadi tongkat Harun yang bertunas dan berbunga dan berbuahkan buah badang. Ini isi yang kedua. Yang ketiga, mesbah dupa emas, ibadah doa dan penyembahan semacam ini, nanti sewaktu akan memuncak menjadi 2 loh batu. Itu kasih Allah itu. Iman, harap, dan kasih. Tinggal 3 hal ini yang ada, yang menjadi isi dalam tabut perjanjian, yang menjadi isi dalam gereja Tuhan, yang menjadi isi di dalam mempelai perempuan Tuhan. Baru kalau ini isi sudah ada, maka terjadi suatu persekutuan yang erat. Ada Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Nanti kita akan jelaskan. Kita jelaskan pelan-pelan. Itu sebabnya saya ingin mengakhiri pada ibadah doa dan penyembahan ini. Biarlah ketika kita berada jarak antara berada di angka 2000 hasta ini, artinya kita ada dalam kandang penggembalaan. Biar kita tekuni ibadah-ibadah ini. Kita dalam ibadah-ibadah Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berkatkan buat kita. Biar kita minta kepada Tuhan. Setiap firman Allah dibentangkan, baik dalam ibadah PA, baik ibadah raya maupun di ibadah doa dan penyembahan, kita selalu minta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya hati ini dilembutkan. Lembut hati untuk supaya bisa kita menerima firman Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, melihat tabut perjanjian, melihat kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya itu. Dan firman-Nya itu pasti akan memberikan pertolongan. Dia membuat jalan, memberikan jalan. Kalau di hari-hari ini ada kesulitan-kesulitan yang menyangkut kehidupan kita, juga kesulitan dalam ibadah-ibadah kita, biar kita meminta kepada Tuhan. Kita pergunakan waktu di hari-hari ini, terutama yang kita periksa tentang meja roti sajian ini, memperhatikan firman Allah untuk supaya kita layak ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Membuat hati ini lembut, dilembutkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang kita perlu pelajari. Biar kita berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan firman Allah kepada kita. Memanfaat waktu. Menggunakan waktu.
yang sudah semakin dekat dan semakin dekat ini. Sampai sewaktu-waktu betul-betul kita sampai ke tujuan, yaitu Kanaan Samawi. Kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya di kota Yerusalem yang baru, kekal yang tanpa batas, penuh sukacita dan bahagia bersama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian saudaraku dari buku NR nomor 30, NR 30, Bapa lembutkanlah hatiku. Jadi kita meminta kepada Tuhan lewat ibadah ini, hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Jadi ini menjadi doa kita. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita tundukkan kepala, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Dia sudah menunjukkan kasih setianya, kasih sayangnya kepada kita semua. Benar Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih inilah yang kami hatur persembahkan kepadamu. Engkau sudah begitu luar biasa melawat kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menjamah hati kami untuk supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah lewat ibadah-ibadah tentang ibadah ini Tuhan di hari-hari ini yang sedang kami pelajari, sedang kami dalami, Engkau membuka hati kami Tuhan, memberikan pengertian kepada kami untuk supaya firman-Mu itu menjadi iman
dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu melimpah. Kami sangat dan terus sangat kurang dan rindu selalu Tuhan, untuk selalu rindu untuk firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berikan firman-Mu untuk kami, supaya kami boleh mengerti apa yang rencana dan kehendak-Mu di hari-hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, yang semakin dekat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya demikian rangkaian ibadah, doa, dan penyembahan ini. Tuhan sudah menolong, memberkati kita. Masih banyak hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita, tapi biarlah kita sabar sambil kita berdoa supaya Tuhan lebih lanjut membukakan firman-Nya untuk kita semua. Puji Tuhan, mohon perhatiannya jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya, ibadah raya hari Minggu tanggal 15 Agustus ini, jam 5:30 sore tepat, ibadah siaran tunda dimulai, dan dilanjutkan nanti hari Rabu ibadah ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dan dilanjutkan hari Kamis seperti sekarang ini ibadah doa dan penyembahan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk warta gereja, untuk mohon perhatian kita semua ya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, pertama untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita, dan kita berdoa untuk supaya pandemi corona sedang segera berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja seperti sedia kala. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Jika Tuhan izinkan hal ini terjadi, masalah corona ini pasti ada maksudnya Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan, nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kita bawa kepada Tuhan banyak hal yang dipohonkan, tentu masalah-masalah dan jemaat saya tidak mengetahui saya pribadi, tetapi saya mendoakan jemaat ini supaya dalam setiap masalah persoalan Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Bersama-sama kita berdoa, dan juga kita tetap berdoa untuk Om Edwin dalam pemulihan di rumah, supaya Tuhan juga menjamah, dan saudara yang lain yang tidak sempat kami disebutkan satu persatu, Ibu Nona yang ada di Makassar, supaya Tuhan juga menolong dan menjamah dan memulihkan kembali, dan juga orang-orang tua kita, yang dalam usia lanjut. Masih ada beberapa yang usia lanjut di atas 90, Bapak Pati, Tante Aniwaro umur 90, ya biar kita doakan, biar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Juga yang lain-lain sudah sepuh tapi masih bisa beraktivitas, tetap kita doakan, biar Tuhan juga menjamah, memberikan pertolongan kepada sidang jemaat semua. Ya, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menerima doa berkat buat kita semua. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan, keajaiban, perbuatan yang sudah Engkau lakukan kepada kami, Tuhan. Ya, suatu mukjizat-mukjizat yang terjadi, Tuhan sudah lakukan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih, terutama firman Allah yang selalu Engkau bentangkan kepada kami. Biarlah firman Allah selalu memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan Tuhan, seperti firman Tuhan, biar Tuhan kami belajar untuk menekuni setiap ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah pokok dalam ibadah-ibadah gereja dan kandang penggembalaan ini. Tuhan, biar Engkau tolong kepada kami semua, memberikan kekuatan hati untuk percaya, untuk kami boleh menekuni ibadah-ibadah yang sudah Engkau tunjukkan, berkatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa membawa sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, berkat secara pribadi, nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka semua, sampai pun ibadah
dan pelayanan dari anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau menolong. Namun demikian kami juga teringat jika ada sidang jemaat-Mu yang dalam masalah dan persoalan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, kami serahkan ke tangan-Mu. Juga masalah untuk mencari pekerjaan, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk semuanya itu. Demikian pula yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, biar Tuhan juga memberkati, menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan kepada saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh dalam proses pemulihan, Om Edwin juga Ibu Nona di Makassar. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu dalam ibadah pelayanan dan keluarga mereka, Tuhan, dalam masalah persoalannya, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami juga selalu mendoakan biar Tuhan menolong bangsa kami, terutama para pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas dan pemerintahan Indonesia ini, Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, sampai TNI, Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk bisa mengatasi apa yang sedang dihadapi, beban yang harus dihadapi oleh bangsa kami, memberikan hikmat marifat yang dari surga sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tetap memberikan kerukunan kepada bangsa kami, memberikan damai sejahtera-Mu, jauhkan dari pertengkaran, perkelahian semua, tapi satukan mereka bahu-membahu untuk mengatasi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, sekaligus kami beristirahat malam. Kami menyerahkan diri ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, sukacita sekali selalu. Amin.